Oke, selamat malam semuanya yang ada di sini maupun yang sedang mendengarkan video recording ini. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman Alert Saham IDX yang udah bergabung. Di malam ini banyak request permintaan untuk bagaimana sih cara menggunakan botnya gitu ya. Nah, sebenarnya eh, enaknya sih sebenarnya melihat langsung pada saat live, tapi cuman eh, ya gitu kan pada saat live saya orangnya nggak bisa multitasking, jadi benar-benar harus fokus. Kalaupun nanti bisa bikin video pada saat live, ya itu mungkin ada editing juga nantinya. Oke, pada malam ini saya hanya menginformasikan aja bagaimana sih sebenarnya kita coba cross check win rate dari botnya Alat Saham IDX gitu. Cara ngecek suatu botnya itu bagaimana sih gitu. Nah, jadi eh, kita ngeliat dulu nih dari sisi yang paling powerful. Yang paling powerful itu yaitu gain left bot. Sini ya. Nah, awal pertamanya mungkin teman-teman akan melihat seperti ini. Bentuknya gen left put itu seperti ini. Gen left put itu apa sih? Ya intinya bot live lah gitu lah. Nah, ini terus cara bacanya gimana? Cara bacanya kita balik dulu ke oh sorry, bukan cara baca. Cara menganalisa bot ini tuh seperti apa gitu. Caranya kita balik dulu ke jam 9.00 di hari ini. Kita kita cross check jam 9.00. Kita balik lagi ke tanggal hari ini tadi pagi area. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau pagi-pagi itu kondisinya seperti ini nih di Genlevbot. Ada muncul 5 emiten. Langsung bayangkan teman-teman di sini di sebelah kirinya udah siap-siap transaksi ya gitu. Nah, sebelah kanannya di layar laptop ini persiapan botnya. Jadi botnya ini dijadikan seperti running thread. Gitu. Running thread. Jadi ketika ada informasi emiten yang masuk, nah kita langsung cross check nih ke order book lah ya kalau sebutannya. Tapi kalau saya biasanya kalau di Mirai saya gunakannya pakai fast order, atau di koin saya pakai one click order, atau di uh, apa namanya Equator, namanya apa ya saya lupa. Pokoknya mirip-mirip fast order itu. Jadi kalau double klik Haki, double klik HK gitu. Seperti itulah. Nah, jadi kita cross check nih gimana sih cara menganalisanya. Oke, di hari ini itu ada emiten namanya Unik Teguk Cuan Luck DGNS. Jam segini saya yakin teman-teman juga nggak bakalan bisa untuk eh ya menghaka ya, apalagi kalau pakai Mirai. Saya yakin jam 9.00 itu masih nge-lag tuh. Gitu. Makanya teman-teman harus punya sekuritas yang jam 9 itu bisa langsung HK gitu. Bisa sudah teruji sih ya, menggunakan MK sudah teruji pakai ekuator atau menggunakan BQ. Saya juga menggunakan BQ. Saya lebih dominan saat ini menggunakan BQ. Karena apa? Karena di BQ itu atau coins itu ada persentase dari peluru, ada persentase atau dari lot gitu. Itu komplit di situ. Terus udah gitu uh, di one click ordernya itu tengah-tengah gitu ya. Jadi memudahkan saya untuk mengeksekusi untuk double klik atau tidak. Oke,
kita balik lagi ke si botnya ini, jadi jam 9.00.07 ini baru 7 detik loh teman-teman. 7 detik si unik itu udah 10%, teguk itu udah 10% gitu. Nah, ngehakanya bagaimana sih sebenarnya? Kita dari luck, DGNS, cuan, teguk, unik ini mau dihaka yang mana gitu. Kalau saya wait and see dulu. Wait and see-nya apa? Wait and see nunggu ngelihat ini nih, ngelihat bintang TX1 gitu. Ini satu ya, ini satu clue-nya nih buat teman-teman yang menggunakan bot alert saham IDX. Jam 9.00 itu clue-nya lihat bintang TX1 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, si teguk ini kan kemarin sudah naik ya hari kemarin. Nanti kita cross check di hari sebelumnya ya. Ini kan di tanggal 18 hari ini nih. Teguk ini hari kemarin sudah naik. Berarti udah lagi hits, lagi apa namanya? Lagi trending. Satu, kita menggunakan TX1 bintang. Ya, confirm di TX1 bintang. Yang kedua, lagi trending emitennya. Udah itu aja. Sebisa mungkin HK gitu di apa? Di harga ini. Semoga aja sekuritasnya nggak nge-lag. Atau dibawa naik, dibawa turun gitu. Nah, gitu. Setelah itu andaikan teman-teman ini meng-HK terus dapatlah harganya di 156 gini ya. Coba kita lihat berikutnya. Dia langsung dibawa terbang ke 161. Terus dibawa lagi ke 164. Dibawa lagi ke 167. Cuman belum tuh. Tuh, segitu aja. Berapa detik gitu. Dari 13 ke 33. Cuman 20 detik teman-teman udah cuan. Ya. Nah, terus kalau teman-teman bisa multitasking TX1 hajar lagi nih si Haj misalnya. Haj 172 gitu. Anggaplah teman-teman dapat di harga 172. Kita lihat Haj 176, Haj 177, Haj 178. Udah, misalnya cukuplah segitulah. Walaupun mungkin dipanggil lagi gitu. Ke bawah lagi ya. Nah, cuan kan? Cuan, TX1 kita masuk di TX1. Itu baru berapa detik tuh ya? Kalau itu dua multitasking. Satu lagi, teman-teman mau multitasking lagi. Nih lihat, bintang 1, cuan, bintang 1 ya. Cuan juga itu ada trending kemarin. Trending. Nah, kita masuk di 3320. Lagi dia. TX1, TX2, 3350. 3350, 3360, 3380, 3400 dah misalnya gitu, beres. Udah beres. Baru 1 menit teman-teman udah beres semuanya. Tradingnya. Udah kan selesai. Dapat 3 emiten. Dalam 1 menit bisa multitasking 3 emiten. Di hari ini ya, di tanggal 18 ini. Nah, kalau teman-teman mau melihat selebihnya silahkan pantau seperti yang ada di bawah-bawah ini. Terus gitu ke bawah unik gitu, dan macam-macam. Ya. Nah, udah tuh untuk di hari ini udah 1 menit udah cuan 3 emiten. Terus kita balik lagi. Saya informasikan
Kalau di atas jam 9.15 itu kan biasanya, atau setengah 10 lah ya, biasanya kan market udah konsolidasi, udah pelan gitu. Nah, itulah yang menjadi challenge. Kalau jam 9.00 ini, itu kita menggunakannya kecepatan transaksi gitu. Tapi kalau di atas jam 9.15, itu kita harus punya analisa yang kuat. Apakah dia trending, apakah dia diakumulasi, apakah technical analisisnya bagus gitu. Nah, jadi itu kita bisa pakai konfirmasi nomor 4 nih. Anda bisa menggunakan Genlabot sebagai konfirmasi final dari analisa atau sentimen technical analysis sebelumnya. Jadi kalau di atas jam setengah 10. Atau ada juga nggak sih di atas 9.30 itu kecepatan transaksi? Ada juga, tapi jarang muncul. Gitu. Sekali-sekali mungkin ada, tapi jarang muncul. Oke, yang berikutnya nanti dia di jam, lihat lagi nih, wah Teguk unik cuan kan emang tadi udah masuk hedge, juga masuk dalam radarnya si bot lah ya. Tuh. Nah, setelah dia ada SMKM, Teguk gitu. Teguk. Wah, udah. Cuan, udah 3450 nih. Udah berapa persen teman-teman udah cuan gitu. Kalau masih sabar, bisa sabar dan melihat tekanan belinya. Gitu. Ruiz nih. Ruiz ada teks 0, teks 1. Wah, ada teks 1. Ruiz ini dia trending kemarin. Ditambah lagi ini ada big akum, bahwa kemarin dia di big akumulasi. Ya udah teman-teman bisa masuk gitu. Walaupun Ruiz ini agak lambat ya, nggak secepat hari-hari kemarin. Coba nanti kita cross check. Nah, jam 9.10 gitu ya, jam 9:10 si botnya ini melebarkan scannernya. Itu melebarkan. Jadi yang tadinya sengaja botnya saya suruh fokus dulu di beberapa emiten, setelah jam 9.10 baru dilebarkan. Dari situ barulah muncul. Ini ada bank, ada hoki, ada ahab gitu. Kenapa nggak pagi-pagi aja om? Gitu. Kalau nggak saya fokuskan, teman-teman bingung ngehakannya yang mana, terlalu banyak gitu. Mau hak yang mana gitu, nanti bingung. Jadinya saya fokuskan ke beberapa emiten dulu supaya teman-teman bisa fokus. INPS juga nih sama, INPS Apex juga kemarin sudah trending udah beberapa hari ya. Widi juga gitu. Inet ini saya suka saham Inet gitu. Nah, karena kecepatan transaksinya nih si Inet hampir mirip kayak si Teguk, Inet, Laju, Kayu. Nah, kayak begitu tuh. Nah, itu teman-teman udah paham lah ya. Ini TX1 Inet gitu. Oh, udah. Kalau misalkan ini kan cuma alat bantu ya, alat bantu untuk mencari, bukan uh, pasti naik gitu, bukan. Saya juga kalau udah pasti naik, ya gitu. Ini alat bantu untuk mencari. Oh ternyata daripada saya screening malam-malam cari tahu, gitu. Saya sukanya on the spot. Beberapa bot dulu sebelum saya punya bot seperti ini, saya buatnya set schedule per 5 menit. Per 5 menit ya betul. Dari beberapa teman-teman yang punya bot, saya set schedule per 5 menit. Tapi hasilnya masih kurang memuaskan saya. Gitu. Jadi akhirnya saya buat bot sendiri. Dan alhamdulillah
kencang seperti ini. Ini gen left bot, eh, cara tradingnya tadi udah saya kasih tahu ya. Cara ambilnya seperti apa udah saya kasih tahu. Terus kita coba analisa lagi hari sebelumnya. Kita lihat ya. Hari sebelumnya tanggal 16. Tanggal 16. Tanggal, oh ini nih, sorry 15. Oke. Benar nggak sih apa yang tadi diinformasikan saya? Contoh ini Jawa nih. Kemarin juga saya dapat Jawa dari sini. X1 hajar langsung jeger. Dipanggil lagi. Terus udah gitu di 82 cukup. Cuan, udah beres. Satu ya. Yang kedua, kita tunggu lagi. Misalnya tadi kita udah dapat Jawa. Ruiz dipanggil nih, Ruiz. Ada TX1, masuk lagi Ruiz. Ini multitasking yang tadi saya bilang ya. Kalau teman-teman bisa multitasking beberapa emiten. Ruiz, hajar lagi di 298. Anggaplah 4 tik kita cuan buang misalnya. Udah 312, cuan beres. 1 menit ya. Terus kita lihat lagi, cek lagi. Jawa Ruiz cuan. TX1 bintang 3020. Kita lihat ke bawah. Cuan. Udah beres. Nah, ada lagi kalau masih kurang BMSR. Hajar lagi. 4, misalnya 4 sampai TX4 buang beres. Udah. Berarti 9 lewat 1 menit 50 detik teman-teman udah selesai tradingnya. Beres. Kalau kita cek di hari sebelumnya lagi, mundurin lagi ya, tanggal 14 kita cross check. Inet muncul TX1 bintang 256. TX2 INPS masih Inetnya mana nih? TX2 cek. Wah, nih Inet 266 TX4 udah beres. Misalnya cuma sampai, anggaplah sampai TX4 kita buang. Beres. Di jam 9 lewat 1.54. 2 menit teman-teman trading. Kita balikin lagi ke atas. INPS di 252 TX1 kita masuk. 4 kita buang misalnya. INPS. Nah, ternyata kalau ada kasus saya kayak begini, wah dia nggak mau naik nih. Ya kita cepet-cepet buang lah, gitu. Kita cepet-cepet buang. Wah ternyata salah masuk, gitu. Ya udah buang. CL ya CL, itu resiko. Terus WIM, Pani. Satu Pani, ada WIM juga nih. WIM masuk, Pani masuk misalnya. Pani TX4 buang, udah beres. Misalnya cuma 4 tik misalnya. WIM TX3, TX4 buang ya. TX4 buang. Dah. Cuman jam 9 lewat 2. 2 menit. Yes. Kita mundur lagi flashback ke hari berikutnya. Misalnya tanggal 12. TX1-nya apa? Tifas.
misalnya ya. Tifas TX1. Tifas. Nah, TX4 buang. Dah beres. 9/2. Oke, ini sebagai data aja dulu ya. Nanti terus kita naik lagi. Ada apa di sini? TX1 laju dan WIM. HK dua-duanya misalnya. Laju dan WIM. Laju TX2 laju dan WIM. 4 TX4 WIM-nya cuan. 4 udah beres misalnya ya. Gitu. Terus TX3 laju TX4 udah beres. Dah. Jam 9:01:37. Udah beres semuanya. Teman misalnya masih kurang. Ada tadi Medco misalnya. Medco. Nah, Medco ini TX1 kita masuk. Ternyata nggak dipanggil-panggil lagi. Wah, nggak dipanggil-panggil lagi nih, dibawa turun. Nah, Medco dipanggilnya jauh nih, 9/2 nih. Wah, lambat nih dia, gitu. Udah buang, gitu. Walaupun naik 1 tik gitu ya. Atau mau BEP lah, misalnya. Udah, beres. BMSR begitu juga, BMSR. Satu masuk, ya di sini. TX4 buang misalnya. Beres. Ini secara data ya, ini secara data. Secara data, belum melihat ke tekanan beli, tekanan jual. Belum melihat bagaimana cara hold atau enggak. Kita melihat datanya aja. TX1 masuk, TX4 buang. Dah. Misalnya begitu. Terus kita lihat lagi datanya yang di hari sebelumnya. Bener nggak sih? Ini udah hampir 1 minggu kita analisa si botnya ini. Tifas. Satu masuk. 17.90. Tifas lagi. Tifas lagi. Tifas lagi. Tifas lagi. Udah. Beres. Misalnya di TX5. 1 menit beres. Ruiz begitu juga tadi. Ruiz. TX1, TX2, TX3, TX4. Enggak dia. Ruiz. Lama biasanya. Ternyata TX4-nya jauh atau gagal. Ya udah. Keluar. Cepet-cepet keluar. Namanya kan scalping. Nah, ada lagi laju. Misalnya laju. TX1 masuk. Terus TX4 nanti keluar. Laju TX3, terus TX4-nya keluar. TX4 keluar. Dah, beres. Nah, dari kasus-kasus yang seperti ini, kita udah cross check nih, udah analisa seminggu. Jadi tradingnya cuma 2 menit, teman-teman. Si bot ini, dari analisa bot ini ya. Tradingnya cuma 2 menit. Jadi kalau teman-teman yang kerja, gitu ya, seperti saya, kerja seperti saya sempetin dulu trading paling lama 15 menit lah, gitu. Setelah 15 menit ya udah. Sisanya biarin teman-teman full time trader yang pakai gitu. Walaupun kadang sedih juga melihat masih bisa dihajar nih gitu. Masih bisa cuan nih gitu. Kesempatannya sudah memang waktunya tuh cukupnya segitu. Dinikmatin aja. Besok kan masih ada hari besok. Gitu. Dah, ini udah beres. Terus ada pertanyaan berikutnya. Om, Tifas itu kan bolong-bolong. Iya, betul. Om, Ruiz itu kan kecil. Apa namanya? Lotnya. Betul. Om, apa namanya? VTN-nya itu kan VTN-nya pernah pernah dipanggil di sini.
N-nya itu kan kecil. Iya, betul. Jadi kita nyebutnya ada gorengan akut lah ya. Gorengan akut. Gimana Om? Mana yang gorengan akut, mana yang enggak? Nah, itu jadi pertanyaan. Nah, ini saat ini saya lagi mencoba mencari formula. Itu baru di hari ini itu apa namanya? Baru launching. Jadi saya masih tahap mencari settingan yang bagus untuk botnya. Jadi ada namanya bot spesial namanya. Walaupun itu belum belum saya bingung namainnya apa nih ya gitu. Saya masih bingung namainnya. Akhirnya untuk sementara ya udah bot spesial dulu lah. Gitu. Harapannya itu hasilnya dengan baik. Oke, di bot spesial ini jadi eh lotnya itu lumayan besar-besar. Jadi kayak contohnya kayak Tifas, Ruis, ataupun PTNY yang gorengan-gorengan akut itu nggak muncul di sini. Gitu. Nggak muncul. Jadi eh, yang muncul di sini lotnya itu puluhan ribu. Satu papannya ya, satu fraksinya itu puluhan ribu gitu. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya kalau puluhan ribu itu kan kita kalau mau nge-HK dengan nominal yang cukup besar, kita nge-HK-nya di sinilah gitu di special lifebot gitu. Gitu. Tapi ini saya masih masih apa ya namanya masih ngegodok lah ya, masih men-setting uh, apa win rate-nya yang baik gitu. Tapi dari sini udah lumayan kelihatan itu udah kelihatan lah si siapa si special lifebot ini kita cek ada cuan ada teguk dia dipanggil udah 24% nih jadi confirmnya si teguk itu jam 9:01 13 detik gitu ya 24% baru dipanggil wah orang tuh kalau ngelihat 24% ini udah banget gitu kan kakak nggak nih masih mikir-mikir kan gitu Tuan juga sama gitu udah 7% udah tinggi banget nah makanya tapi alhamdulillahnya masih bisa didorong lah masih bisa didorong terus akhirnya sampai arah ya kalau salah nah dia disebut-sebut nih jadi sebenarnya tadinya saya gennya mau saya hilangin gen persennya supaya teman-teman tuh nggak takut melihat persentasenya sebenarnya gitu jadi psikologisnya supaya nggak takut tapi cuman nanti saya nggak bisa menganalisa datanya seperti apa gitu ya udahlah tampilin dulu persentasenya aja lah jangan jangan karena kan orang ngelihat lebih persentase udah tinggi gitu takutnya saya masih wait and see lihat dulu dilempar ke teman-teman donatur uh, responnya seperti apa apakah perlu last price ataukah cukup dengan gain persen ini gitu. Nah, jadi dari gen persen ini 29% munculnya si teguk ini 24% gitu ya. Gede banget Om 24%. Kenapa nggak bisa turun? Iya, betul. Kenapa nggak bisa turun lagi? Nah, itu lagi saya setting gimana caranya supaya bisa persentasenya kita masih bisa dapat dari bawah lah. Walaupun kalau teguk ini tadi kita lihat di si Genbot, katanya di Genbot ya. Gen Lifebot ini kita lihat si teguk ya. Dengan kasus teguk hari ini kita lihat gimana ya. Teguk ini dia 10%, 10,29. Jadi masih cakepan si Gen Lifebot sebenarnya. Tapi ini kan udah tercampur dengan gorengan akut gitu. Bima, Hajj itu kan lotnya kan kecil-kecil kan gitu. Gak mau, saya pengen di filtering lagi dong Om gitu. Di filtering lagi dengan lot-lotnya yang 10 ribuan lah
gitu. Oh, di 10 ribuan ke atas. 10 ribuan tuh kayak contohnya Laju, Kayu, Teguk. Itu kan 10 ribuan kan. Gitu. Nah, jadi special bot ini tujuannya untuk itu. Seperti itu. Oke. Ada unik juga. Unik. Saya sih nggak ngelihat ya. Unik nih ada sentimen apa tadi pagi. Terus ternyata ada berita apa gitu. Saya lupa. Jadinya saya nggak ambil unik. Teguk, 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 teguk. Panggilin. Jadi konsepting si special bot ini sebenarnya cuma nginformasiin nama emitennya aja. Saya perlu nama emitennya. Sebenarnya makanya tadinya gennya mau saya hilangkan. Kasih saya nama emiten untuk konfirmasi untuk beli atau tidaknya saya akan konfirmasi menggunakan order book saya di sekuritas. Bukan dari bot. Bot ini hanya mencarikan nama emitennya aja daripada saya melihat running trade. Teguk, 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 teguk. Dipanggil terus-terusan itu si teguk. Pegeo, 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 pegeo gitu. Wah, dipanggil-panggil juga nih pegeo gitu. Nah, BABP, BABP, BABP sih ada apa ya gitu. Oke lah, saya masuk BABP gitu kan. Saya BABP tadi masuk, terus udah gitu, memang bener rame, rame. Masuk keret gitu. Overnya diisi lagi. Terus 2 kali overnya diisi. Wah udahlah, saya BEP langsung saya keluar lagi. Break even point ya. BEP aja. Jadi saya beli di harga segitu, saya buang di harga segitu sama. Jadi BEP. Saya nggak dapat cuan, paling kena fee sekuritas aja lah. Daripada CL. Nah, di sini dipanggil ada Inet dan Widi nih sini nih. Wah, Inet, wah cocok nih Inet. Jam 9.10 nih si Inet ya. Cocok nih Inet. Masuklah Inet. Inet. Nah, ibaratnya ini tuh kayak kayak dipanggil-panggil gitu loh. Woi, Inet, woi, Inet gitu. Kalau di Prabarnya gitu. Woi, Inet gitu. Udah masuk lah Inet tadi. Alhamdulillah cuan. Saya nyoba hari ini tadi saya nyoba yang dari sisi spesial. Jati juga begitu Jati. Jati. Kasusnya kayak BABP dia. Jati nggak gerak-gerak. Jati, woi jati. Pas saya cross check, wah nggak gerak nih, gitu. BEP lagi, gitu. Udah. Inetnya masih dipanggil Inet. Wah ini yang enak nih. Inet dipanggil dari 2%. Ya, ini. Inet dipanggil dari 2,5%. Inet. Nah yang enak kan yang teman-teman pengen kan yang seperti ini kan. Inet. Terus Inet dipanggil sampai 5,8 sampai berapa? 7,5 loh. Udahlah. 7,5 udah cukup cuan, udah beres. Dah, misalnya gitu. 2,5 ke 7,5 dapat 5%. Pegeo gitu di sini. Jadi ini sih spesial buat kayak gitu, kayak orang bolot lah ya. Woi, pegeo, woi, BRPT gitu. Saat ini buatnya masih seperti itu. Dia agak uh, ya cerewet lah ya, nyebutin terus gitu. Saya masih evaluasi apakah mau disebutin satu kali aja ataukah mau diucapin berkali-kali kayak begini. Pegeo. BRPT kayak orang bolot gitu. TPIA gitu.
inilah inilah dari special bot yang baru launching hari ini. Nah, jadi untuk di special bot konsepnya seperti itu teman-teman. Jadi dia lebih mengacu ke arah uh, frekuensi yang cepat, gain persen yang naik, dan volume yang besar. Gitu. Jadi kalau Luis, kalau saham goreng-gorengan akut nggak muncul ya, nggak muncul di sini. Kekurangannya ada nggak Om? Ada. Tadi saya kena juga kekurangannya di Siko. Kekurangannya tuh. Eces lumayan dari 3%. Tapi si Eces ini tadi saya apa ya, masuk cuman gini dia pelan, masuk pelan tapi turun enggak gitu, tapi pelan, cetek, udahlah biarin, cuan dah, metko gitu. Eces cuan. Terus tadi tadi saya bilang kekurangannya apa? Kekurangannya itu gini, kalau misalnya udah dia naiknya pelan-pelan ya, naiknya pelan-pelan 5% misalnya dia udah naik tik pelan-pelan, tiba-tiba dia dibawa kenceng, kenceng freknya masuk nih gitu, dibanting. Nah itu ada juga kejadian seperti itu. Tadi saya kena juga di Siko. Ya udahlah, gitu. Namanya juga scalping kan, nggak semuanya berhasil. Widi. Nah kayak gini nih. Tadi Widi udah disebutin di awal-awal tuh sama si siapa, Inet barengan ya. Eces. Widi nyampe arah dia. Seperti itu teman-teman. Jadi ini konsepnya dua. Saat ini saya masih menggodok yang spesial bot, yang gen lehbot tadi caranya sudah, spesial lehbot juga sudah. Nah, implementasinya bagaimana sih? Implementasinya teman-teman juga harus tetap melihat order book, ya, konfirmasi dari order book. Sebagai scalper, teman-teman lihat order booknya seperti apa gitu. Tekanan belikah, tekanan jualkah, atau enggak, atau jangan masuk dulu gitu. Antri kah atau memang langsung HK? All in kah atau memang perlu average down, kayak begitu. Jadi lihat dulu situasi, kondisi dan karakteristik dari emitennya itu gitu. Oke, untuk informasi bot alert saham IDX untuk malam ini, yang untuk recordingnya saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk recordingnya saya stop. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop recording. Waalaikumsalam. Terima kasih.